Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1717 Peringatan Terakhir. Meskipun Atlantis sangat kuat, tapi negara Huasia kami juga bukan tempat yang bisa dikacau begitu saja. Siapapun yang mengacaukan pasti mampus. Thomaskin memandang Nicholas Page dengan dingin. Keduanya tidak bersedia mengalah. Satu bumi ini merupakan milik Atlantis, tidak peduli lautan atau daratan. Kalianlah orang yang menguasai dengan paksa, kalianlah sosok yang najis. Kami Atlantis sudah dari awal berada di bumi ini, merupakan penguasa bumi yang sesungguhnya, tetapi perubahan yang mempengaruhi kelanjutan peradaban kami. Kalian hanya kera dari peradaban zaman setelahnya saja, semua manusia pantas mati. Kalian hanya punya dua pilihan, pertama menjadi budak dari Ratu Atlantis, kedua adalah mati. Tatapan Nicholas Page dingin sekali, bahkan sama sekali tidak menganggap Thomaskin dan Cherisie. Di mata dia, dua orang ini adalah budak, yaitu suatu sosok yang bagaikan semut kecil. Sungguh lucu sekali, memangnya kenapa kalau Atlantis? Bagaimana mungkin kalian bisa mengendalikan satu bumi yang besar ini? Sungguh mengira kalian masih penguasa bumi. Menganggap semua manusia sebagai makhluk paling rendah, sosok keberadaan yang bodoh adalah kalian. Kalian memang tidak seharusnya berada di dunia. Seharusnya sudah mampus dari awal. Jika kalian punya kemampuan, bagaimana bisa sampai bersembunyi terus di dalam laut? Jika kalian punya kemampuan menguasai bumi, untuk apa masih merebut giok? Ledek Thomaskin dengan tertawa. Aku lihat kamu adalah orang angkuh yang tidak punya kepercayaan diri. Mungkin Atlantis memang pernah berjaya, tapi sekarang adalah peradaban manusia. Sudah bukan zaman di mana peradaban Atlantis bisa memimpin. Jika kalian masih bisa tahu diri, mungkin setidaknya masih bisa terus hidup, tapi jika kalian tidak coba pikirkan kemampuan kalian, ingin inisiatif menyerang, menurut kalian masih berapa lama kalian bisa hidup? Peradaban di atas bumi, ratusan negara, miliaran manusia, jumlahnya sudah bukan yang bisa kalian bayangkan. Berhenti dan tidak memajukan diri adalah sisi yang lucu dari kalian. Aku sama sekali tidak melihat kejayaan Atlantis di diri kalian, aku hanya melihat dua badut saja. Kalian tidak pantas berdiri di sini, tidak peduli itu dulu atau kelak, kalian harus menerima kenyataan, selamanya sejarah hanyalah sejarah. Apakah kalian berani ke pusat kota manusia? Apakah kalian berani melangkah keluar dari laut dalam tersebut? Apakah kalian berani melawan manusia terang-terangan? Kalian tidak berani, kalian takut tempat kediaman terakhir kalian juga dihancurkan oleh manusia, kalian takut orang-orang Atlantis yang tersisa akan dibunuh oleh manusia. Karena takut, sehingga berlagak garang. Senyuman Thomaskin membuat wajah Nicholas Page penuh amarah, ingin sekali segera membunuh Thomaskin. Tidak hanya Nicholas Page, wajah cantik Lisa Luo yang merupakan putri Atlantis saja sudah berkerut, meskipun dia sangat emosi, tapi perkataan Thomaskin bukannya tidak masuk akal. Mereka yang sekarang sudah tidak punya hak untuk berebut dengan peradaban manusia. Sekarang mereka adalah dua definisi yang berbeda. Peradaban Atlantis sungguh sudah di ujung kematian, peradaban manusia sudah menaklukkan bumi secara total, sedangkan mereka hanya bisa tinggal di pojokan kecil, hanya bisa memendam emosi, namun masih membayangkan peradaban mereka yang pernah begitu berjaya, sekarang semuanya sudah tidak sama. Manusia sungguh kejam, sama sekali tidak memikirkan harga diri mereka, dihina secara terang-terangan begini membuat dalam hati Lisa Luo marah sekaligus muram. Tapi mereka mengemban misi penting dari kebangkitan peradaban Atlantis, oleh karena itu dia berada di sini dan mereka berseteru. Keras kepala sekali kamu. Perkataan kamu juga sangat tajam, tapi aku nasihati kamu lebih baik jangan terlalu percaya diri, kalau tidak, kamu hanya akan mati dengan lebih tragis lagi. Tunggu kami benar-benar menyerang, kamu akan tahu betapa beruntungnya bisa terus hidup. Lisa Luo tersenyum kecil.
Tapi Thomas Kin tahu ini adalah peringatan terakhir. Di detik berikutnya Lisa Luo akan menyerang dirinya sewaktu-waktu tanpa belas kasihan sedikit pun. Bab 1718 Ambisi Nicholas Page. Mungkin kalian tidak salah, tapi kami lebih tidak salah Iyagi. Yang bersalah adalah interaksi dan seteru dari dua peradaban. Pada akhirnya tetap harus mengeluarkan darah dan berkorban. Aku tidak akan memberikan barang yang kalian inginkan, kecuali jika kalian melangkahi aku. Ini adalah harga diriku, terlebih Iyagi merupakan tekadku untuk melindungi negara. Ujar Thomas Kin dengan sungguh-sungguh. Di detik itu Cherisie baru memahami betapa mulianya Thomas Kin. Kemampuan Thomas Kin sangat kuat, selalu merupakan sosok yang dia hormati. Tapi yang benar-benar membuat Thomas Kin kuat adalah keteguhan dalam hatinya, serta tekad yang kokoh, menjadikan dunia sebagai tanggung jawab sendiri, mengorbankan diri sendiri tanpa ragu-ragu. Thomas Kin bukan orang dari pasukan komando, juga bukan orang pemerintah, tapi dia bisa begitu kuat dan pemberani, sekalipun dalam menghadapi Atlantis yang merupakan peradaban di abad sebelumnya, dia tetap begitu percaya diri. Kesuksesan Dr. Kin hari ini tidak terlepas dari keteguhan hatinya. Meskipun Cherisie tahu dirinya pasti tidak dapat dibandingkan dengan Dr. Kin, tapi bagaimanapun juga dia mau maju mundur bersama Dr. Kin, demi kelangsungan negara dan peradaban manusia. Walaupun Atlantis adalah penguasa peradaban bumi yang dulu, tapi sekarang mereka sudah tidak punya kekuatan menguasai. Bangkitnya sebuah peradaban menandakan berakhirnya peradaban Yin. Meskipun mereka sangat tidak rela, tapi tidak ada yang dapat merubah kenyataan yang ada sekarang. Dasar kepala udang, Lisa, kelihatannya kita sudah tidak perlu berbasa-basi terus dengannya. Orang seperti ini hanya akan benar-benar menutup mulut jika mati. Ujar Nicholas Page dengan dingin. Di Atlantis, dia hanya merupakan pendekar pertama, tapi jika kali ini dapat menyelesaikan tugas dari Ratu, jika bisa segera bertarung dengan peradaban manusia lalu mendapatkan totem hari kiamat, maka menuju hari kebangkitan peradaban Atlantis sudah tidak jauh lagi. Sampai saatnya itu dia adalah orang yang menaklukkan dunia, sampai saatnya itu dia adalah orang yang paling berjasa di Atlantis, namanya akan harum selamanya, sampai saatnya itu kedudukan dia akan berada di atas semua orang. Bagi Nicholas Page ini semua sangat penting, merupakan impiannya seumur hidup ini, merupakan kesempatan bagi dia untuk bisa menonjol di antara yang lainnya dan memberikan dedikasi pada Atlantis. Peradaban manusia akan menghilang pada akhirnya nanti, Atlantis yang merupakan ortodoks sesungguhnya. Ramalan Maya sudah mengatakan dari awal, kalian peradaban manusia pasti akan hancur, hanya masalah waktu saja, meronta pun tidak ada gunanya. Hari ini pendekar pertama dari Atlantis, Nicholas Page, akan mengajari kamu bagaimana caranya tunduk pada kekuasaan. Ujar Nicholas Page dengan tersenyum dingin. Bertarung saja kalau memang mau bertarung, biar aku lihat sebenarnya apa yang istimewa dari Atlantis. Kalian disebut merupakan peradaban yang paling mendekati dewa, apakah sungguh sehebat itu atau hanya rumor belaka? Thomas Kin juga sudah tidak sabaran. Tatapan menantang dari mata Nicholas Page semakin tinggi. Jangan membuat aku kecewa, ujar Lisa Luo dengan datar pada Nicholas Page. Tatapan Nicholas Page mengerjap dan semakin berani. Ada wanita yang dicintai di samping, sampai mengorbankan nyawa pun juga dirinya tidak akan lengah. Menghabisi Thomas Kin, merebut giok yang ada di dia, maka mereka pun dapat memasuki istana Dewa Kunlun. Dr. Kin, hati-hati, aku bantu kamu. Cherisie bersikap antusias dan serius, dia tidak akan membiarkan Dr. Kin bertarung sendirian. Kamu di samping dulu saja, kamu bukan iawan dia. Thomas Kin berkata dengan suara kecil, dibandingkan Jackson Si yang Liga Naga urutan ketiga itu, Nicholas Page yang merupakan pendekar pertama Atlantis ini lebih kuat, sehingga pertarungan ini pasti akan sangat menguras tenaga. Jika bisa disebut pendekar pertama Atlantis, pasti bukan tanpa dasar. Keduanya penuh hawa membunuh dan langsung bertempur satu sama lain.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.